rakataini mustaqbilal kiblati billahi ta'ala. Allahu Akbar kabira. Dasar makhluk hina, tak tahu diri. Sadarlah, sekali kau meminta kepadaku, maka seumur hidupmu kau akan terus menyembah kepadaku. Dasar kau tanah kering. Tak tahukah kau bahwa semua yang kau lakukan akan sia-sia karena kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keimanan dan kesehatan sehingga kita dapat menjalani aktivitas kita seperti biasanya. Shalawat beriringkas salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau yang telah membawa kita dari masa jahiliyah ke masa yang terang benderang seperti saat ini. Berdasarkan penggalan video yang telah kita lihat pada sebelumnya, dapat kita lihat di situ bahwasanya ada seorang wanita yang sedang dengan bersungguh-sungguh melaksanakan sholat taubat walaupun ia diganggu oleh jin. Apa sih sebenarnya sholat taubat itu? Sholat taubat adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebagai bentuk rasa penyesalan terhadap perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Sholat sunnah taubat terdiri dari 2 rakaat. Sholat sunnah ini dapat dikerjakan kapan saja kecuali pada waktu subuh hingga matahari terbit dan pada waktu asar hingga maghrib. Tata cara pelaksanaannya sama seperti sholat wajib pada umumnya. Namun ada bacaan doa khusus yang harus kita bacakan, yaitu doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan abdil zaliman la yamliku li nafsi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Yang artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang Maha Hidup lagi Maha Tegak. Aku bertaubat kembali kepadanya selaku taubatnya seorang hamba yang telah berbuat zalim, yang tiada lagi mempunyai nikmat untuk dirinya sendiri, mudarat ataupun manfaat, mati hidup ataupun kebangkitan dari kematian nanti. Adapun dalil pelaksanaan sholat taubat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia berkata pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba melakukan dosa, lalu ia bersuci dengan baik, kemudian sholat 2 rakaat dan memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuninya. Mendengarkan hadis tersebut, Rasulullah menjelaskan dalam firman Allah, Quran Surah Al-Imran ayat 135, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw azlamu anfusahum zakarullahu fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa. Itu
waktu sedang mereka mengetahui. Salat taubat ini memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama yaitu untuk menghapus dosa-dosa tentunya. Kita melaksanakan salat taubat pastinya untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua untuk membuat hati kita menjadi tenang, di mana saat kita melakukan dosa pastinya kita merasa gelisah. Maka dari itu kita harus segera bertobat dan melakukan salat taubat agar lebih tenang. Dan yang ketiga yaitu untuk membawa keberkahan, di mana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim illa man taba wa amana wa amilan amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah akan menggantikan perbuatan buruk manusia di masa lampau dengan kebaikan apabila ia bertaubat. Dengan hal ini dapat kita lihat bahwasanya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Walaupun ia berbuat maksiat, beribu banyak maksiat, dia musyrik atau apapun itu, tapi Allah tetap akan mengampuninya apabila ia bertaubat. Karena nikmat bertaubat ini adalah nikmat yang paling kita tunggu-tunggu. Dan nikmat taubat ini adalah nikmat yang diberikan Allah. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat ini dijelaskan bahwasanya Allah akan menerima taubatan para umatnya. Allah akan menerima taubat orang yang bersungguh-sungguh. Dan marilah bersama-sama kita bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Sekian mungkin cara singkat yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.